Shalom, selamat pagi jemaat GBT Kristus Alpha Omega yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Itu terbukti sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami beribadah kepadamu. Sekalipun melalui ibadah online, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan akan tercurah atas kami. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kehadiran Tuhan pasti memberkati kami. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri akan bekerja di tengah-tengah kami, bahkan akan memberkati kami. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 100 mengatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari tepuk tangan, lebih lagi katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Terpujilah nama-Mu Tuhan. ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami bersyukur, bahkan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu senantiasa melimpah atas kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang ajaib. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Mari kita angkat pujian ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, Tak pernah kau biarkan amin. ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih lagi katakan bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah dalam hidupku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Itulah iman percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa anugerah yang besar itu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu itu boleh menjadi dupa yang harum dan itu menyenangkan Engkau Tuhan. Dan bahkan firman-Mu mengatakan
bahwa Engkau hadir di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami percaya pada saat Engkau hadir di atas puji-pujian umat-Mu, berkat-Mu akan melimpah atas kami semua. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri akan memimpin setiap kami, menguasai setiap kami. Bahkan Engkau akan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut dan lidahnya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa dan wibawa ilahi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk tim PW yang sudah melayani. Biarlah Engkau akan pakai hidup mereka semakin hari semakin indah di hadapan-Mu dan Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya boleh mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di Jepara. Terima kasih untuk Gembala Sidang, juga pengurus yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini khotbah kita temanya saya beri judul Berjalan dengan Tuhan. Ini merupakan sebuah pembahasan yang berkaitan dengan langkah iman dari perempuan Sunem. Tujuan khotbah kita hari ini adalah untuk mengakui kuasa Allah yang tidak terbatas. Bacaan kita dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai yang ke-37. Karena cukup panjang, nanti Bapak Ibu, saudara-saudara bisa membaca dan mempelajari di rumah. Saya nanti akan membaca bagian-bagian yang merupakan pokok bahasan kita hari ini. Saya akan jelaskan sedikit bahwa bagian ini itu menjelaskan tentang seorang perempuan dari Sunem yang melayani Nabi Elisa. Tiap kali Nabi Elisa melewati tempat di mana dia tinggal, selalu dilayani. Bahkan satu kali akhirnya perempuan ini memutuskan membuat kamar di tempat tinggalnya. Khusus dipakai untuk Nabi Elisa kalau dia datang. Jadi perempuan ini sedemikian rupa melayani Nabi Elisa. Dan akhirnya karena perempuan ini melayani Nabi Elisa melihat kebaikan hatinya. Nabi Elisa berinisiatif memberikan juga kebaikan bagi perempuan ini. Yang kebetulan waktu itu perempuan ini belum punya anak. Walaupun mereka sudah menikah lama dan bahkan firman Tuhan mengatakan mereka berusia tua. Dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan, perempuan yang mandul ini mendapatkan seorang anak. Dan anak ini bertumbuh menjadi anak yang besar dan tentu keluarga ini sangat sukacita karena yang tadinya tidak punya anak sekarang punya anak. Tapi di tengah-tengah pertumbuhan anak ini timbul masalah. Karena satu kali anak ini mengalami satu problem dan akhirnya mati. Saudara bisa bayangkan kalau orang yang tidak punya anak sudah menunggu sangat lama, kemudian akhirnya punya anak, tapi anaknya mati. Tentu ini merupakan sebuah kekecewaan yang luar biasa. Namun ada hal yang positif dari perempuan ini. Dia tidak langsung menguburkan anaknya yang mati, tapi anak ini ditaruh di tempat tidur yang biasa dipakai oleh Nabi Elisa. Sedangkan perempuan ini
bergegas untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Dan akhirnya Nabi Elisa berinisiatif untuk menolong, dan Nabi Elisa kembali ke tempat perempuan ini, mendoakan, dan akhirnya yang terjadi, anak ini yang tadinya mati hidup lagi. Ada mujizat, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dari perjalanan hidup wanita Sunem ini, kita belajar bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita ingin berjalan dengan Tuhan, kita harus berjalan dengan cinta. Berjalan dengan Tuhan itu harus dimulai dengan cinta. Dan itu ditunjukkan dengan sikap wanita ini, di mana dia begitu hormat kepada Tuhan, dan itu ditunjukkan dengan sikapnya terhadap Nabi Elisa, Nabi yang kudus. Di dalam ayat 13, 2 Raja-Raja 4, saya bacakan firman Tuhan mengatakan, Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jelas sekali Elisa menyaksikan dan berkata, perempuan ini sangat bersusah-susah untuk dirinya. Tentu perempuan ini bukan hanya melayani Nabi Elisa, tapi dia yakin, karena di dalam bagian lain kalau kita baca, perempuan ini mengatakan, Nabi Elisa adalah Nabi yang kudus. Artinya, perempuan ini bersusah-susah untuk Nabi Elisa. Itu ditunjukkan bahwa dia memang punya cinta kepada Tuhan. Kita teringat juga dalam perjanjian baru, terutama dalam 2 Korintus 8, Rasul Paulus pernah menyinggung ada satu jemaat di Makedonia. Sebenarnya jemaat ini sangat miskin, bahkan dikatakan begitu miskin sampai sebenarnya untuk diri mereka sendiri, mereka itu kurang dan tidak cukup. Tapi demi cintanya kepada Tuhan, dia mempersembahkan atau mereka mempersembahkan korban yang jauh lebih atau melebihi kemampuan mereka yang ditujukan juga kepada Paulus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin berjalan dengan Tuhan seperti halnya dengan perempuan Sunem, hal yang pertama yang harus kita miliki adalah cinta kepada Tuhan. Dan itu kita bisa tunjukkan dengan pelayanan kita. Bapak Ibu mungkin melayani, dan banyak orang melayani. Apakah pelayanan itu dimotivasi oleh cinta kepada Tuhan? Kadang-kadang ada orang melayani karena demi untuk memuaskan dirinya sendiri, supaya dia kelihatan baik. Sehingga kalau kita perhatikan, ada jemaat yang melayani, ujiannya apa kalau dia benar-benar cinta pada Tuhan atau tidak. Waktu pas melayani, mungkin dia dikecewakan oleh orang. Nah, bagaimana sikapnya? Apakah dia ngambek? Saya yakin jemaat di Jepara ini tidak ada yang seperti itu. Kalau kita melayani, mungkin kita dikecewakan. Kita tetap semangat berdedikasi kepada Tuhan. Nah, itu bukti kita cinta kepada Tuhan. Ada jemaat yang lain mungkin memberikan persembahan, korban. Bagaimana? Apakah korban itu saudara-saudara berikan karena mencintai Tuhan atau karena ada motivasi yang lain? Saya pernah mendengar ada orang, tapi tidak jemaat di Jepara sini ya, jemaat lain memberi korban banyak, tapi tujuannya untuk supaya dia punya nama. Wah. Atau ingin mengendalikan gereja.
Nah, ini semua adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus hidup dengan tanda cinta pada Tuhan. Kerjakanlah segala sesuatu dengan ketulusan, dengan sungguh-sungguh, karena kita mencintai Tuhan. Inilah tanda pertama seorang yang berjalan dengan Tuhan dan dimiliki oleh perempuan Sunem ini. Dia bersusah-susah dikatakan, bahkan dikatakan sangat bersusah-susah untuk Nabi Elisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita berjalan dengan Tuhan dengan cinta. Bukan yang lain, sekali lagi. Kita berjalan dengan Tuhan itu seperti halnya kita berjalan dengan suami atau istri kita, atau dengan orang-orang yang kita cintai. Pada waktu terjadi problem, masalah, kita tidak putus. Ada ungkapan mengatakan, ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Jadi kebersamaannya hanya karena motivasi uang. Cintanya tidak tulus. Kita tidak boleh seperti itu, apalagi dengan Tuhan. Dengan istri, dengan suami, dengan kekasih, dengan orang-orang yang menjadi sahabat kita. Kita harus berjalan dengan cinta. Maka dari itu, yang kedua, ini tanda kita berjalan dengan Tuhan adalah kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan itu meminta kita untuk kita melatih iman kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti sehingga banyak orang Kristen menjadi kecewa. Misalnya ada jemaat yang berkata, loh, katanya ikut Tuhan, itu diberkati. Kok saya malah mengalami yang seperti ini? Katanya kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh mesti harus semuanya sukses, berhasil. Saya kok mengalami kegagalan, sakit penyakit, problem keluarga. Kenapa ini bisa terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita perlu belajar melalui khotbah kita hari ini, melalui perempuan Sunem. Ternyata waktu perempuan Sunem ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan dengan cinta, Tuhan memberikan dia satu saat di mana perempuan ini harus melatih imannya. Berlatih iman yang seperti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup perempuan Sunem ini? Yang pertama, saudara-saudara, perempuan Sunem ini mendapat terobosan karena dia punya cinta, punya percaya kepada Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan dalam pendahuluan saya bahwa setelah perempuan Sunem ini sungguh-sungguh melayani, Nabi Elia tergerak memberikan kebaikan. Dan kebaikan itu apa? Yaitu perempuan ini yang mandul mendapat seorang anak. Ada mujizat seperti dikatakan dalam ayat 16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Ada mujizat, ada terobosan. Ini adalah pelajaran pertama yang Tuhan ingin kerjakan kalau kita diminta untuk berlatih iman. Pada waktu kita percaya, kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan buat mujizat. Tuhan buat terobosan. Mungkin ada Bapak Ibu yang pasti mengalami bagaimana karena tulus ikut Tuhan pada waktu menghadapi masalah sakit penyakit, dibawa ke sana kemari, dokter sudah bilang, wah ini tidak mungkin sembuh. Tapi karena Tuhan ada dan bersama kita, Dia buat mujizat, sakit sembuh. Atau yang lain,
Kalau saya yakin kita diberi kesempatan bersaksi, saudara-saudara pasti ada yang akan bersaksi. Wah Pak, dulu saya itu bekerja, sulitnya setengah mati. Mulai pertama bangun usaha, sedikit sukses, gagal lagi. Seperti ada jalan buntu. Tapi setelah saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan buat mujizat. Pekerjaan saya berhasil. Saya maju diberkati Tuhan. Ada banyak hal yang kita alami kalau kita bersama dengan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu, saudara-saudara? Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Inilah sebabnya kita perlu terus-menerus berjalan dengan Tuhan. Nah, ini hal yang baik yang kita semua inginkan. Namun Tuhan tidak berhenti mengajar kita hanya mendapat pengalaman mujizat, pengalaman pertolongan, pengalaman keajaiban-keajaiban. Tidak. Seperti halnya dengan perempuan Sunem ini. Kalau Tuhan bersama dengan kita, seperti tadi saya katakan, kita harus melatih iman kita. Latihan yang pertama, pengalaman mujizat. Tapi seperti halnya dengan seorang yang belajar di sekolah, dia harus menghadapi yang namanya ujian. Kenapa orang kalau sekolah, murid itu selalu menghadapi ujian? Supaya naik kelas. Seperti halnya dengan beberapa hari yang lalu, ya anak-anak kita mendapat raport. Dari yang kelas 1 naik ke kelas 2, dan seterusnya. Bagaimana caranya anak-anak kita naik kelas setelah melewati ujian atau tes? Dianggap lulus, naik kelas. Atau dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke universitas. Nah, ini yang kedua yang Tuhan ajarkan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan ingin melatih iman kita dengan cara apa? Kita harus melewati ujian iman dengan benar. Seperti tadi saya katakan, perempuan ini senang sekali karena apa? Bayangkan, tadi nggak punya anak, sekarang punya anak. Wah, saya bisa bayangkan karena saya juga orang tua yang punya anak. Bagaimana anak satu-satunya lahir di saat tua, tentu disayang, dirawat. Tapi tiba-tiba setelah remaja, karena ada satu hal, sakit kepala, kalau kita baca dikatakan, lalu anak ini meninggal. Coba kalau ini terjadi dalam hidup kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Saya pernah mendengar kesaksian ada seorang yang tadinya melayani aktif di Komsel, lalu rajin juga memberi perpuluhan. Pokoknya kalau dengan Tuhan segala-galanya lah. Satu kali Tuhan izinkan anaknya, salah satunya sakit. Sakitnya bukannya makin baik setelah dibawa ke dokter, tapi makin parah. Bahkan akhirnya harus meninggal. Lalu reaksinya apa orang tuanya, saudara-saudara? Dia kecewa dengan Tuhan. Bahkan dia akhirnya mundur. Dia marah dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, berjalan dengan Tuhan bukan berarti kita tidak menemui problem masalah. Kalau kita berpikir dan punya pemahaman, kalau jadi orang Kristen, cinta Tuhan, mesti harus selalu diberkati, tidak pernah punya masalah, saudara salah. Berjalan dengan Tuhan itu tidak berarti tidak masalah. Saudara bisa pelajari dalam Alkitab, seluruh Alkitab kita temukan bagaimana orang-orang yang berjalan dengan Tuhan
juga menghadapi problem masalah. Seperti halnya dengan bangsa Israel. Di padang gurun, mereka menghadapi begitu banyak problem, masalah. Dari awal keluar dari Mesir sampai kepada Kanaan. Di Kanaan pun masih menghadapi problem peperangan. Itulah yang terjadi dengan kita. Nah, sekarang masalahnya adalah sikap kita ini penting sekali. Bagaimana sikap kita kalau kita sedang diuji oleh Tuhan, iman kita? Apakah kita salah, gagal, kalah, atau sebaliknya? Karena kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi ujian, maka itu artinya Tuhan menginginkan kita untuk kita naik tingkat. Level kita ditingkatkan lebih lagi. Dan kalau kita pelajari di dalam Alkitab, perempuan Sunem ini punya sikap yang benar. Walaupun anaknya mati, dia tidak putus asa. Buktinya apa? Dia tidak langsung kubur anaknya. Kalau dia tidak punya keyakinan, tidak punya satu pengharapan, maka waktu anaknya meninggal, pasti langsung dikubur. Tapi yang terjadi apa? Anak ini ditaruh di tempat tidurnya Elisa, lalu tidak berhenti sampai di situ. Perempuan ini dikatakan kalau kita baca dalam ayat 22, sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruhlah kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah dan akan terus pulang. Segera pergi. Kemudian juga ayat 24 kalau kita baca dikatakan, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku. Jangan tahan-tahan aku. Lalu ayat 30 juga dikatakan, tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Sikap yang tetap percaya, berharap, ditunjukkan dengan dia tidak mengubur anaknya, mencari Elisa sampai ketemu. Bahkan waktu itu Elisa tidak menemui dengan baik, dia tunggu, bahkan dia bilang, saya tidak akan meninggalkan kamu sebelum kamu menolong. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar. Pada waktu Tuhan izinkan kita menghadapi ujian-ujian iman. Mungkin seperti halnya dengan saat ini. Dengan adanya pandemi COVID-19, ini juga masa ujian. Tadinya kita kalau ke gereja enak, nyaman, datang, diduduk, nyanyi bersama, suasananya kan enak, saudara-saudara. Kita menyembah Tuhan dengan benar, karena bersama-sama di gereja, apalagi lalu gereja pakai AC. Sekarang tidak bisa, harus di rumah, khotbah dengan cara online, atau mendengar dengan seperti ini, saya khotbah, direkam, atau ada di gereja, sudah di rumah. Bagaimana sikap kita? Ini juga masa ujian, Tuhan izinkan. Apakah kita punya sikap yang benar? Atau kita tambah ngelokro? Sudahlah, betulan malah tidak ke gereja. Sudah, tidak mau ke gereja, tidak dengar firman, mundur. Kita mau belajar seperti perempuan ini. Bangun sikap yang benar. Terus tetap punya pengharapan. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kita. Sehingga yang berikutnya, bagaimana supaya dalam perjalanan dengan Tuhan kita mengalami masa mungkin dapat pujian, berkat, tapi lain waktu kita dapat masalah, problem. Kita tahan, tetap berpengharapan. Kita juga perlu belajar
membangun kerjasama iman dengan hamba-hambanya. Perempuan ini tidak salah. Dia mencari Nabi Elisa. Karena Nabi Elisa adalah seorang nabi yang beriman. Saya yakin di sana waktu itu pasti banyak sekali nabi-nabi yang lain. Di dekat dia tinggal ada nabi, tapi enggak. Dia cari Elisa. Dia terus cari Elisa. Kenapa, saudara-saudara? Karena Nabi Elisa adalah nabi yang punya iman. Kalau kita baca dalam ayat 33, waktu Nabi Elisa diberitahu bahwa wanita ini sedang ada masalah, anaknya mati. Elisa berangkat dan ini yang dilakukan Nabi Elisa. Dalam ayat 33 dikatakan, sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan. Kemudian ayat 35 dikatakan, sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang punya iman. Itu ditunjukkan dengan dia berdoa. Dan bahkan dikatakan doanya sampai 7 kali meniarapkan dirinya. Dan Tuhan jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perlu membangun komunitas orang beriman. Mungkin tidak harus hamba Tuhan, tapi saudara-saudara seiman itu perlu. Bagaimana di Jepara, Bapak Ibu punya komunitas sel, bagaimana teman-teman dekat Bapak Ibu. Ini penting sekali. Kita perlu membangun persekutuan dengan orang-orang beriman. Seperti yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus sedang melayani satu rumah. Rumahnya begitu penuh, lalu tiba-tiba atapnya terbuka dan ada 4 orang menurunkan seorang yang lumpuh. Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata, karena iman mereka, jadi bukan iman si lumpuh, tapi iman 4 orang yang membawa. Artinya apa? Iman dalam artian korporat kebersamaan itu penting sekali. Kita perlu membangun komunitas sebagai orang-orang beriman. Kadang-kadang kenapa kita menjadi lemah? Karena misalnya kita punya masalah dengan istri, suami kita, lalu kita sharing sama teman kita. Teman kita bilang, sudahlah, kamu juga bisa, cerai aja. Ngapain susah-susah? Nah, itu pandangan orang tidak beriman. Tapi kalau kita cerita pada teman kita, saudara seiman, kita dikuatkan, diteguhkan, bahkan kita didoakan. Saya pernah mendengar satu kesaksian, satu komsel. Waktu itu salah satu anggota komsel ini sakit kanker. Saudara tahu sakit kanker itu salah satu sakit yang tidak tersembuhkan. Tapi semua anggota komsel sepakat. Ayo kita doa bersama. Bahkan bukannya doa bersama, mereka puasa bersama. Mereka menyatukan iman mereka. Dan akhirnya karena iman mereka, Tuhan menjawab. Si yang sakit kanker ini sembuh. Bukan hanya karena imannya, tapi karena iman dari saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Marilah kita sebagai umat Tuhan, dan khususnya jemaat di Jepara, kita mau belajar dari perempuan Sunem ini. Perempuan Sunem ini berjalan dengan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita berjalan dengan Tuhan dengan cara apa?
mulai dengan cinta. Jaga kasih kita kepada Tuhan. Lalu izinkan Tuhan melatih iman kita. Baik pada waktu kita punya pengalaman mukjizat karena kita punya iman. Atau mungkin waktu ujian iman terjadi. Bangun sikap yang benar. Lalu juga bangun komunitas orang-orang beriman. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Kalau ini terjadi, hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya ajak kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sehingga pada waktu kami menghadapi berbagai macam masalah pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tolong, Engkau mengerti jemaat-Mu mungkin hari ini. Ada yang sedang bermasalah, ada yang sedang menghadapi ujian iman. Biar Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan pelajaran-pelajaran yang baru. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami berjalan dengan Engkau, kami pasti mendapat kemenangan. Kami pasti mendapat kemuliaan, seperti yang dialami oleh perempuan Sunem ini Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan, khususnya di Jepara ini, supaya mereka menjadi jemaat yang teguh, kuat, dan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan mengangkat suatu pujian, bahwa segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini pada saat kami beribadah kepadamu, berkat Tuhan tercurah atas kami. Pada saat kami memuji Engkau, berkat-Mu melimpah atas kami. Bahkan pada saat kami mendengar firman-Mu, berkat-Mu juga tercurah atas kami. Biarlah firman-Mu akan termeterai di dalam setiap hati kami, bahkan menjadi rema dalam hidup kami. Dan firman-Mu akan senantiasa menuntun kehidupan kami, sehingga kami memiliki iman yang luar biasa. Bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan terima berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu Tuhan dengan penucapan syukur. Dan kami akan membawa berkat ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam rumah tangga kami masing-masing. Di dalam pekerjaan kami. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan, Tuhan yang membuat berhasil. Kami terima dengan penucapan berkat-Mu ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.